Militer Israel bongkar hasil investigasi internal soal IDF yang kalah dalam serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Dari hasil investigasi tersebut, banyak hal yang menunjukkan kurang sigapnya IDF dalam menghadapi Hamas. Insiden serangan Hamas ke Israel itu menimbulkan tanda tanya besar tak hanya kepada warga Tel Aviv, namun juga dunia. Pejuang Hamas melancarkan serangan mendadak dan mematikan ke arah permukiman komunal Israel atau kibbutz, pangkalan militer, dan festival musik. Pertanyaannya, di mana tentara Israel saat itu? Pasalnya, Israel selama ini dikenal dengan kecanggihan militernya dan juga sektor pertahanan mereka. Namun, sejumlah pihak menyebut militer Israel kebobolan. 1.200 tewas dan 251 orang lainnya ditahan. Juntrungnya, Israel melancarkan operasi militer besar-besaran yang membawa petaka bagi warga Palestina. Per 25 Februari 2025, PBB melaporkan sekitar 48.348 penduduk Palestina meregang nyawa. Sebuah perbandingan yang begitu jauh dibanding angka kematian warga Israel pada insiden 7 Oktober 2023. Kira-kira di mana letak kelalaian Israel saat Hamas menyerang pada 7 Oktober 2023? Selama 15 bulan, warga Israel dan sejumlah pihak mendesak militer Israel untuk segera merilis hasil penyelidikan mereka atas insiden serangan Hamas 7 Oktober 2023. Israel akhirnya merilis hasil penyelidikan di internal badan militer mereka pada Kamis 27 Oktober 2025. Laporan penyelidikan itu menjawab sejumlah pertanyaan namun juga menambah tanda tanya yang lebih besar. Militer Israel menyebut akar dari jebolnya pertahanan mereka adalah IDF mengabaikan serta meremehkan kekuatan Hamas yang sebenarnya. Sebelum insiden 7 Oktober, Israel tak menduga Hamas mampu melancarkan serangan sedahsyat dan semematikan itu. Kegagalan Israel itu salah satunya ditandai dengan kacaunya respons militer yang kewalahan di jam-jam pertama serangan Hamas meluncur. Nah, meski sudah merilis laporan investigasi, militer Israel tetap menerima skeptisisme karena tidak melakukan kerjasama dengan badan lainnya untuk melakukan penyelidikan. Misalnya dengan Badan Keamanan Internal Shin Bet. Laporan itu juga membahas kebijakan dan pengambilan keputusan pemerintahan sebelumnya yang mungkin bisa menjadi faktor pemicu serangan Hamas. Apa saja isi laporan investigasi itu? Dari rangkuman laporan investigasi militer Israel muncul beberapa poin-poin penting. Pertama, Israel terkecoh dengan cara bermain Hamas. Selama ini, Israel mengira Hamas tak memiliki kemampuan untuk melancarkan serangan ke arah Israel sebesar itu. Itulah mengapa Israel lebih memfokuskan diri pada proksi Iran Hizbullah di Lebanon yang terang-terangan melakukan konfrontasi bersenjata. Kedua, pada tahun 2022, Israel sebetulnya menemukan laporan rencana invasi Hamas dengan sandi tembok Yeriko yang diduga mulai disusun sejak tahun 2016. Tercantum uraian poin demi poin strategi serangan yang dituangkan dalam 40 halaman. Tapi Israel menanggapinya dengan menyebut bahwa rencana itu tak realistis dan tak mungkin bisa diwujudkan. Penilaian Israel itu pun dipatahkan pada 7 Oktober 2023. Ketiga, awalnya Israel mengira jika Hamas melancarkan serangan, maka hanya akan ditujukan pada sejumlah serangan terbatas. Namun kenyataannya, pada 7 Oktober 2023, Hamas meluncurkan ke puluhan titik dengan ribuan pejuang yang dikerahkan. Keempat, sekitar malam hari antara tanggal 6 dan 7 Oktober 2023, sempat ada anomali melalui aktivasi puluhan ponsel yang dipasang kartu SIM Israel. Anomali itu pun diabaikan dan juga tanda-tanda kejanggalan lainnya. Kelima, militer Israel melaporkan bahwa Hamas melancarkan serangan dalam 3 gelombang. Gelombang pertama terjadi pada setengah jam pertama serangan yang melibatkan sekitar 1.200 pasukan Hamas. Gelombang kedua terjadi pada pukul 7 pagi dengan 2.000 pasukan Hamas dan organisasi lainnya yang dikerahkan. Dan gelombang ketiga, serangan dilakukan oleh warga sipil yang bersenjata. Keenam, militer Israel terbilang lamban dalam menanggapi serangan sehingga pasukan Hamas memiliki banyak waktu untuk melancarkan aksinya. Memangnya, seberapa lamban respons militer Israel terhadap serangan Hamas? Lambannya respons militer Israel ditandai dengan lamanya waktu yang dibutuhkan tentara untuk mengevakuasi penduduk Israel dari lokasi penyerangan.
Di sebuah permukiman Israel atau kibbutz bernama Nir Oz, serangan dimulai sekitar pukul 6.30 pagi yang ditandai dengan penembakan dan pengeboman. Penduduk yang mendengar letusan senjata api segera bersembunyi. 3 jam menunggu, 6 jam, sampai akhirnya 8,5 jam kemudian mereka baru mendapat pertolongan. Kemudian di sebuah festival musik, serangan juga dilancarkan sekitar pukul 6.30 pagi. Saat itu, Hamas menculik sejumlah penonton untuk disandera. Sementara penonton yang lain kabur dan bersembunyi di semak-semak. Mereka baru diselamatkan 8 jam setelah serangan. Selanjutnya adalah serangan di kota Faraza. Di kota ini, warga yang mendengar letusan senjata api sejak pagi segera bersembunyi dan menyelamatkan diri. Ada pula sejumlah penduduk yang diambil sebagai sandera Hamas. Penduduk di Faraza menunggu setidaknya selama lebih dari 20 jam hingga akhirnya mendapatkan pertolongan dari militer Israel. Dan terakhir di kota Bir, serangan terjadi di waktu yang sama seperti di titik lain. Di kota ini, penduduk Israel baru dievakuasi oleh tentara Israel setelah lebih dari 13 jam menunggu. Itu tadi sejumlah gambaran garis besar lini massa untuk menunjukkan seberapa lamban tanggapan militer Israel. Pecahnya insiden serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 tak menjadi pembenaran bagi Israel untuk melancarkan serangan intensif ke Gaza. Insiden pada 7 Oktober 2023 tak sepadan dengan kehancuran dan petaka yang dilakukan Israel di Palestina. Serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 pun tak muncul begitu saja tanpa sebab. Ada hal-hal yang memantik perjuangan Hamas hingga akhirnya mereka memilih jalan bersenjata. Salah satunya adalah hilangnya hak hidup dan hak dasar warga Palestina akibat penindasan Israel. Istilahnya, insiden 7 Oktober 2023 seperti bom waktu yang meledak imbas dari keresahan-keresahan warga Palestina sejak lama. Itu tadi rangkuman dari investigasi atas kelalaian militer Israel dalam menanggapi insiden 7 Oktober 2023. Untuk mendapatkan perkembangan terbaru terkait perang Israel-Hamas dan isu geopolitik lainnya, pantau terus kanal YouTube Kompas.com.